Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pengawasan dan anggaran biaya dengan subbahasan. yang pertama, pengertian anggaran dan tujuan anggaran yang sukses. Yang kedua, pengendalian anggaran. Yang ketiga, balance scorecard. Yang keempat, metode pembukuan kas kecil. Yang kelima, kontrol internal penyajian laporan. Sebelum memasuki pemateri pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Setiawan dengan NIM 056 dan rekan saya. Halo, saya Rohamita Gracia dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Berkan Royani Limun dengan NIM 035. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan bahas subbahasan pengertian anggaran dan tujuan anggaran yang sukses. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka yang mencakup seluruh kegiatan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, adapun pengertian anggaran menurut para ahli, menurut Halim dan kawan-kawan, anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi, penerimaan dan pengeluaran dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode tertentu, dengan menyertakan data masa lalu sebagai pengendalian dan penilaian kinerja. Sedangkan menurut Suhardi, berpendapat bahwa budget atau yang dapat diartikan sebagai anggaran adalah rencana sistematis dan terperinci yang disusun perusahaan dalam bentuk kuantitatif, baik berupa satuan moneter maupun barang atau jasa yang berlaku pada periode tertentu. Dan teman-teman sekalian juga bisa melihat di sini kami menyertakan sumber dari materi yang kami jabarkan. Selanjutnya, tujuan dari adanya anggaran dalam perusahaan adalah untuk mengestimasikan biaya operasi aktivitas perusahaan ke dalam estimasi keuangan pada perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, digunakan untuk membatasi jumlah dana yang dicari dan digunakan. Lalu yang ketiga, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang terakhir, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar menjadi lebih jelas dan terlihat nyata. Sedangkan menurut Sasongko sendiri, tujuan dibuatnya anggaran ini adalah yang pertama, untuk memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, untuk mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk motivasi anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir, untuk memungkinkan manajemen untuk melakukan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Oke, yang kedua kita akan bahas materi pengendalian anggaran. Yang pertama kita akan bahas apa itu pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran sendiri adalah proses mengelola arus kas dan modal secara efektif dengan memantau anggaran yang direncanakan secara ketat. Ini melibatkan pemastian bahwa pengeluaran selaras dengan rencana anggaran yang ditetapkan dan dana yang dialokasikan, menjaga pemborosan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan jika perlu. Dan mengapa anggaran ini dibilang penting? Karena tanpa adanya kontrol anggaran yang tepat, akan membuat sebuah organisasi menghadapi banyak risiko dan konsekuensi keuangannya. Selanjutnya, proses pengendalian anggaran. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah merencanakan dan menetapkan anggaran organisasi secara keseluruhan, serta anggaran masing-masing departemen. Hal ini mencakup penetapan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran, dan anggaran modal. Setelah anggarannya ditetapkan, anggaran tersebut harus diimplementasikan dan dengan mengalokasikan dana dan sumber daya ke berbagai departemen dan pusat biaya sesuai rencana. Selanjutnya, kita harus memantau pengeluaran dan target keuangan secara terus-menerus, karena ini penting prosesnya. Kemudian, kita analisis prosesnya yang melibatkan
pemeriksaan pengeluaran berlebih, pengeluaran kurang atau fluktuasi pendapatan, dan penyusunan laporan keuangan, seperti laporan varians. Setelah mengidentifikasi akar masalah varians, langkah selanjutnya adalah menerapkan tindakan korektif yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dan mengurangi dampaknya. Dan juga di sini ada manfaat dari pengendalian anggaran. Selain sebagai pengeluaran berlebih dan mengelola pengeluaran, manfaat yang lain yaitu pertama adalah untuk membantu mengidentifikasi potensi masalah keuangan sejak dini, sehingga memungkinkan tindakan proaktif untuk menjaga stabilitas keuangan. Lalu yang kedua, untuk mengungkapkan pengeluaran yang berlebihan dan efisiensi yang mengarah pada manajemen sumber daya yang lebih baik dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, pemantauan sistem. Sistem ini menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dan membandingkan kinerja aktual dengan target yang dianggarkan, sehingga membantu menilai kinerja keuangan. Lalu yang keempat, pengendalian biaya yang efektif, alokasi sumber daya, dan identifikasi efisiensi berkontribusi pada profitabilitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, keputusan bisnis berbasis data ini, proses ini menghasilkan data keuangan yang berharga, yang mendukung keputusan bisnis yang tepat dan penganggaran yang lebih akurat di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu balance scorecard. Selanjutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengukur dan memantau kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Tujuan balance scorecard yang pertama itu adalah menerjemahkan visi dan misi strategis ke dalam tindakan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan pemahaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada manfaat balance scorecard, yakni yang pertama, strategis lebih terstruktur. Yang kedua, memudahkan komunikasi strategis bisnis. Yang ketiga, menjaga strategis tetap berjalan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan strategis departemen atau divisi. Terdapat 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu mengukur kinerja keuangan di dalam organisasi. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan pangan pasar. Yang ketiga, perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan, mengukur kemampuan organisasi untuk belajar memotivasi dan meningkatkan diri. Dan yang terakhir yaitu ada perspektif proses bisnis internal, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal organisasi. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu metode pembukuan kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang bersifat mendadak dan jumlahnya tidak besar. Sebuah perusahaan biasanya akan menetapkan jumlah dana yang akan disimpan dalam kas kecil pada satu periode. Fungsi dan tujuan kas kecil yang pertama menghindari terjadinya alokasi pembayaran, yang kedua mempercepat peraturan insidental, yang ketiga membuat pekerjaan karyawan lebih ringan, dan yang terakhir solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan. Manfaat kas kecil yaitu yang pertama meningkatkan layanan pada pelanggan, yang kedua mengeluarkan dana mendesak perusahaan, dan yang terakhir memudahkan pencatatan keuangan bagi aturan. Selanjutnya komponen-komponen di dalam kas kecil. Yang pertama, cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran yang melalui pencairan dana oleh bank kepada orang atau badan yang tercantum di dalam cek. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu dokumentasi yang berfungsi untuk mempermudah pencantuman pengeluaran kas kecil ke dalam catatan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu bukti pengeluaran kas kecil, yaitu bentuk pertanggungjawaban
atas pemakaian dana kas kecil. Selanjutnya ada permintaan kas kecil, yaitu dokumentasi permohonan pencairan dana kepada pihak pemegang kas kecil. Dan yang terakhir adalah permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu dokumentasi yang dibuat oleh pemegang kas kecil kepada bagian utang untuk menyediakan bukti kas keluar. Pembahasan yang kelima, kontrol internal penyajian laporan. Kontrol internal penyajian laporan ialah sistem kebijakan dan praktik yang disusun agar dapat terbentuknya kepercayaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini guna memastikan laporan yang dihasilkan sudah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Kontrol internal penyajian laporan memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, mengelola risiko dengan efektif. Dampak positif dari kontrol internal penyajian laporan yakni terjadinya pengurangan risiko kerugian serta peningkatan efisiensi operasional dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan kesinambungan jangka panjang sebuah perusahaan. Dampak yang mungkin terjadi jika tidak menerapkan kontrol internal penyajian laporan yakni yang pertama, perusahaan terkena risiko mengalami kecurangan seperti penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, minimnya pengawasan terhadap proses bisnis perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu dia pembahasan materi kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tutur kata. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. See you.